Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada anak-anakku dimanapun kalian berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini beliau masih memperkenankan kita menikmati kesehatan. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Juga kepada para guru yang senantiasa selalu mengupdate diri untuk belajar melalui tatap maya. Kali ini kita masih dalam bahasan bab 1. Keruangan dan interaksi antar ruang dalam lingkup Indonesia. Ini Ibu sedang mengajar ya fotonya. Posisinya sedang ujian, tapi belum COVID, jadi masih tatap muka. Kompetensi dasarnya 3.1. Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan belajarnya menunjukkan unsur atau komponen peta, menunjukkan letak Indonesia secara astronomis melalui peta, menunjukkan letak Indonesia secara geografis melalui peta. Jadi Ibu mengharapkan kalian bisa menunjukkan letak Indonesia dengan melihat peta. Nah, apa itu peta? Kita akan belajar peta step by step ya, secara parsial. Pertama pengertian, fungsi, dan tujuan. Kemudian jenis peta dan unsur atau komponen peta. Kondisi geografis Indonesia, materi kita, materi besarnya. Peta, apa itu? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Itu pengertiannya, ya. Kemudian ketika peta-peta itu dikumpulkan dengan tema yang sama, lalu disusun dalam bentuk buku seperti ini, rapi. Nah, ini disebut atlas. Bagian-bagian atlas atau unsur, ada judul, daftar isi, kumpulan peta di dalamnya beserta judulnya, dan ada indeks. Nah, kalian tahu ini apa? Ya, betul sekali, globe. Globe adalah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe ini berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Dan dia berada pada bidang miring, ya. Kita lanjut. Manfaat globe. Menggambarkan letak garis lintang, bujur, ekuator, dan letak kutub. Mengetahui perbedaan waktu, menjelaskan terjadinya siang dan malam, mengetahui perbedaan iklim melalui garis lintang, menjelaskan proses gerhana bulan atau juga matahari, menggambarkan gerak rotasi bumi, menggambarkan letak dan luas suatu daerah, negara, benua, dan laut secara lebih akurat. Peta mempunyai fungsi sebagai menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran kecil dan detail. Sumber data perencanaan pembangunan, sumber data keperluan militer, petunjuk arah atau navigator bagi tim SAR, pendaki gunung, nahoda, pilot, pramuka, dan guide wisata. Serta untuk memahami perbedaan kondisi geografis suatu wilayah. Selanjutnya, peta dibuat dengan tujuan. Pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah. Kedua, menyampaikan informasi penting suatu wilayah.
menganalisa data spasial berdasarkan persebaran bentang alam, pembuatan desain jalan berdasar relief sebenarnya atau kontur, keperluan pembangunan, misalnya konstruksi jalan, navigasi, dan lain-lain. Ada berapa jenis peta? Kita bedakan menjadi 3. Berdasarkan informasi, ada peta umum, ada peta khusus atau tematik. Berdasarkan jenisnya, ada peta foto dan peta garis. Berdasarkan bentuknya, ada timbul atau relief, peta datar atau biasa yang seperti biasa kita lihat bentuknya gambar, dan peta digital. Nah, ini salah satu contoh dari peta khusus atau tematik. Lihat di sini. Peta khusus atau peta tematik hanya menggambarkan penampakan suatu daerah sesuai kebutuhan. Seperti ini contoh perakiraan sifat hujan pada musim kemarau di Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak diperlihatkan secara detail. Yang penting hanya melihat perakiraan sifat hujan saja. Nah, lihat ini apa anak-anak? Ya, betul sekali. Ini peta tematik digital. Saat ini kalian bisa menggunakannya di Android kalian, ya, namanya GPS. Seperti ini penampakannya. Ini didapat dari hasil satelit, ya. Unsur peta. Pertama, judulnya di atas nih. Peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Lalu ada lettering atau tulisan penjelas dari setiap area. Kemudian garis astronomis, di mana ada garis yang ke bawah, ya, garis bujur dari atas ke bawah, dan garis yang melintang dari kiri ke kanan. Ada insert peta, letaknya insert kecil, tapi dia memperjelas satu bagian dari keseluruhan. Nah, ini letak Indonesia ketika berada di antara dua benua, ya. Kemudian simbol itu bersambung dijadikan satu tempat namanya legenda. Lalu ada tanda arah atau kita menyebutnya kompas. Betul. Di bawah biasanya ada tahun pembuatan. Nah, ini simbol peta yang tadi Ibu sebutkan. Ada 3 jenis. Pertama, simbol titik untuk memperlihatkan persebaran berbagai penampakan di bumi, misalnya kota, bandara. Kemudian garis, ya, jenis garis menggambarkan objek geografis yang panjang, misalnya sungai, jalan raya, rel kereta, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah area. Area ini menunjukkan adanya luasan objek geografis, misalnya danau, hutan, dan sebagainya. Ini lebih jelas, ya, karena ada terlihat bentuknya. Ini simbol garis. Semuanya menggunakan garis. Ada yang putus-putus. Nah, ini rel kereta api. Seperti ini. Dan ini area. Area itu danau digambarkan lingkaran dengan warna biru. Nah, ini rangkuman semuanya. Dalam peta ada skala. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak antara yang ada di peta dengan jarak sebenarnya. Ada 3 jenis, ya. Pertama, skala angka menggunakan pecahan. Tertera di sini 1 banding 5, berapa ini? 0,6. Iya, 5 juta. Ini skala grafik, penggambarannya garis, kemudian di atasnya ada angka menunjukkan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah skala tulisan. Kita menyebutnya skala verbal karena berbentuk urayan. 1 cm di peta sama dengan 50 km di permukaan
bumi. Nah, anak-anak, ketika kita menggambar peta, maka ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Yang pertama conform, yaitu bentuk peta harus persis menyerupai bentuk aslinya. Kemudian equivalent, ukuran skala pada peta harus sesuai dengan kenyataan. Lalu equidistant, walaupun menggunakan skala tertentu, jarak, posisi dari segala penampakan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi tidak asal coret-coretan ya. Kita masuk kepada materi berikut, yaitu letak wilayah Indonesia. Pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan bujur. Dan wilayah Indonesia ada di 95 derajat, mohon maaf ini harusnya 0 kecil ya, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisinya seperti ini. Nah, ya, 95-nya atas ini. Dan ini yang terakhir di sini. Secara detail, Indonesia termasuk wilayah tropis. Mengapa? Karena wilayah tropis di dunia ada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Sementara Indonesia berada dalam perbatasan sebelah utaranya 6 derajat 08 lintang utara. Posisinya ada di Pulau W, Aceh, Provinsi Aceh, dan ini Pulau W letaknya di ujung dari Pulau Sumatera di sini. Ya, itu letak paling sebelah utara. Sebelah selatannya berarti ada di bawah. Letaknya di kisaran 11 derajat lebih 15 lintang selatan. Di mana itu? Yaitu di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur di sini. Nah, nampak sekali perbedaannya ya. Ini paling ada di bawah ini, menjorok ke bawah. Di sebelah barat berarti di sisi sini ya. Kita ada di 94 derajat lebih sedikit, yaitu 45 bujur timur ada di sini. Sementara di sebelah timur kita ada di angka 141,05 bujur timur. Letaknya di mana? Di daerah Papua. Ya, lebih tepatnya di Merauke. Masih ada yang ingat lagu tentang Indonesia secara keseluruhan? Lagu nasionalnya? Betul sekali. Dari Sabang sampai Merauke, Sabangnya di sini ya, di Pulau W, dan Merauke-nya di sini di Papua. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Nah, ini garis lintangnya yang membentang dari arah kiri ke kanan. Ada di sini, lihat, yang membagi bola bumi menjadi 2 bagian sama besar. Kita menyebutnya garis khatulistiwa atau 0 atau ekuator. Sementara garis bujur itu membentangnya dari atas. Ini dari atas ke bawah. Sehingga nanti akan menunjukkan mana itu kutub utara dan kutub selatan. Ketika melihat garis lintang, maka kondisi Indonesia seperti ini penampakannya, yaitu sebagian besar wilayah Indonesia terletak di belahan bumi selatan, dilalui garis khatulistiwa atau ekuator atau garis lintang 0 derajat, dan tepatnya ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mengenai juga kota Tumbu di Sulawesi.
Ada sedikit kena juga di kota Bonjol, Sumatera Barat dan Maluku. Karena membentang itu tadi sepanjang garis ekuator. Indonesia juga beriklim tropis. Cirinya temperaturnya tinggi 26,3 derajat Celcius, ya cenderung gerah. Memiliki hujan puncak. Lalu batuannya cepat lapuk. Dan ada perbedaan waktu daerah bagian barat dan bagian timur. Indonesia berdasarkan garis bujur, menjadi ini cirinya, memiliki panjang garis bujur 46 derajat atau lebih dari 5.000 km, membentang dari barat ke timur. Baratnya di Pulau Sabang, ya di Provinsi Aceh sampai ke Merauke di Papua. Dan seluruhnya terletak di belahan bumi timur. Memiliki 3 wilayah waktu, WIB, WITA, dan WIT. Nah, ini lengkapnya. WIB waktu Indonesia Barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ini yang bagian tengah kita menyebutnya waktu Indonesia Tengah atau WITA. Meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi seluruhnya. Pada bagian paling pinggir sini kita menyebutnya waktu Indonesia Timur atau WIT, meliputi Maluku, ya, dan Maluku Utara dan seluruhnya, keseluruhan dari Papua atau Irian Jaya. Peta strategis Indonesia. Kita berada di daerah silang, persilangan. Ini benua Asia di atas, ini benua Australia. Lihat lokasinya sangat strategis, ya, menjadi tempat untuk lalu lintas dari berbagai dunia. Anak-anak, itulah materi kita hari ini. Jika nanti ada yang tidak jelas dan ingin ditanyakan, bisa melalui e-learning dan Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan tetap semangat, jaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan. Jangan lupa berdoa. Demikian dari Ibu. Terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah pada kesempatan lain. Dan tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.